Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan mendiskusikan lanjutan dari yang kemarin, yaitu tentang sasis. Pertemuannya lalu kita sudah mendiskusikan tentang clutch, kopling, kemudian yang berikutnya transmisi, propeller, sama diferensial. Bagaimana cara kerjanya, sistem kerjanya, kerusakan dan analisa perbaikannya sudah kita diskusikan. Nah, sekarang saya akan mencoba mengajak kalian berpikir tentang literasi dan numerasi yang berhubungan dengan sasis. Oke, di HP kalian sudah saya share tentang materi itu. Baiklah, kalau itu saya buka dulu, share dulu tentang ini. Ya. Oke, saya akan mengajak kalian berpikir sejenak tentang hal ini. Jadi, dalam sebuah kendaraan, satu unit kendaraan di sebuah bengkel, nah, nanti kerusakan yang mungkin terjadi bisa jadi itu adalah perbaikan, bisa jadi itu adalah perawatan. Jadi kalau yang nggak rusak itu berarti hanya perawatan, kalau yang rusak itu berarti perbaikan. Jadi dibedakan ya, perawatan sama perbaikan. Nah, di sebuah bengkel kita ambil contoh, ini adalah penelitiannya Mas Basori di PT Daihatsu, ya di Daihatsu Solo gitu ya. Di sana nanti menerima beberapa perawatan dan perbaikan. Misalkan ada yang perawatan perbaikan engine atau mesin, ada yang perawatan perbaikan sasis, kelompok sasis, ada yang perawatan perbaikan elektrikal, kelistrikan, ada yang bodi gitu ya. Jadi yang customer yang masuk itu bermacam-macam. Taruhlah kita bedakan menjadi tiga, yaitu ada mesin, ada sasis, sama ada listrik. Nah, nanti dari setiap ini, dari 3 atau 4 ini, mana sih yang paling banyak frekuensi mobil yang masuk? Apakah yang rusak mesinnya, apakah yang rusak sasisnya, atau yang rusak listriknya? Nah, itu kan juga bisa dibedakan. Masuk ya. Nah, dari data mengatakan bahwa yang paling umum paling banyak adalah di engine. Ya, di mesin. Mesin itu yang paling banyak mengalami. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Udah on lagi. Internetnya koneksinya kurang bagus hari ini. Putus-putus. Baik, saya lanjutkan. Oke. Dari persentase tadi, kerusakan mesin, kerusakan sasis, sama listrik yang paling banyak ternyata adalah mesin. Nah, mesin itu nanti kamu breakdown juga jadi sendiri. Ada yang perawatan 5.000, ada 10.000, ada yang 20.000. Kemudian ada juga yang overhaul dan sebagainya. Nah, kemudian kalau di bagian sasis ada, kalau saya sebutkan di sini tadi kerusakan pada kopling, kerusakan pada transmisi, propeller shaft, diferensial, roda dan ban, brake atau rem, kemudian suspensi itu bisa dibedakan. Ternyata datanya mengatakan bahwa, data mengatakan bahwa yang paling banyak terjadi kerusakan adalah pada mana ini? Saya share dulu. Ya, nah yang ini. Oke, yang paling banyak terjadi kerusakan adalah pada nah ini. Pada nomor 1 roda dan FWA, roda dan setelan roda, front wheel alignment. Kemudian nomor 2 adalah sistem kemudi, yang nomor 3 adalah sistem rem. Itu adalah kelompok sasis yang paling banyak mengalami masalah atau kerusakan di bengkel. Kemudian yang paling sedikit kalau kita lihat dari belakang adalah gardan. Tidak ada mobil yang masuk mengalami kerusakan pada gardan. Nomor 2 propeller, nomor 3 transmisi. Nah, ini mau kita simpulkan bahwa ternyata pada bagian sasis
itu yang paling umum terjadi adalah komponen sasis yang terakhir, yaitu roda dan ban. Kemudian penopangnya adalah brake atau rem. Dua ini yang paling sering terjadi. Ini bisa kita pahami kenapa? Karena roda adalah bagian yang bersinggungan dengan jalan, yang langsung berhubungan dengan jalan. Kemudian kalau rem adalah prinsip kerja kebalikan dari mesin. Kalau mesin merubah energi panas menjadi gerak, kalau rem merubah energi gerak menjadi energi panas, kebalikannya. Maka ini saling berbalikan. Baik, dua ini menempati peringkat tertinggi, yaitu perbaikan roda, kemudian perbaikan rem. Nah, kemudian yang paling sedikit tadi kita katakan adalah gardan, propeller, sama transmisi. Jarang sekali ada masalah di sana. Oke, ini bisa kita analogikan gini ya. Sudah kita diskusikan pertemuan yang lalu pada kopling. Untuk sasis yang kopling, transmisi, propeller, dan gardan itu termnya, waktunya itu lama. Jadi bisa rusak, tapi dalam jangka waktu yang lama. Betul. Pada kopling, itu pun yang bersinggungan langsung adalah kampasnya. Maka umumnya yang terjadi kerusakan adalah pada kampasnya dulu. Mungkin hanya ganti kampas koplingnya saja, yang lain enggak. Gitu. Nah, setelah beberapa kali baru mengganti clutch set, mungkin kopling setnya baru diganti satu set. Nah, gitu. Bisa dipahami ya. Pada bagian transmisi hanya 2 kerusakan. Nah, ini juga transmisi ini juga termnya lama. Jadi kalau kamu punya motor baru, mobil baru, untuk transmisi rusak itu butuh waktu yang sangat lama. Kecuali ekstrim ya, lupa nggak ngasih oli gardan, oli transmisi, nah misalkan. Nah, baru transmisinya akan hancur dalam waktu yang cepat. Tapi kalau dalam kondisi normal, itu akan sangat lama. Dan pada kerusakan pada transmisi, juga kita logikakan pasti pada bagian yang bergerak, yang bersinggungan langsung. Di sini dalam hal ini misalkan sinkromesnya. Kerusakan transmisi yang paling umum ada sinkromes. Kenapa ditembak di sinkromes? Karena sinkromesnya yang berhubungan dengan putaran langsung. Sama seperti kampas yang berhubungan pada kopling. Ya. Atau pada bagian propeller cuma satu ya, satu hari cuma ada satu. Itu pun kemungkinan hanya di civic joint ya kalau penggerak depan, sambungan kopel atau T atau salibnya. Itu kalau pada penggerak belakang. Oke, kita simpulkan bahwa di bagian sasis itu kerusakannya jarang dan kalau ada termnya lama. Oke. Ini akan beda kasusnya dengan bengkel-bengkel yang tidak resmi, bengkel-bengkel yang biasa, kita katakan biasa gitu ya. Maka kerusakan yang di sana bisa jadi banyak. Kerusakan seperti transmisi kopling diferensial bisa jadi banyak karena termnya mobil atau kendaraannya itu telah melewati masa kerja yang lama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next. Yang berikutnya adalah pilihan dari customer-nya. Customer-nya itu lebih suka yang part ori, misalkan ganti kampas kopling yang original, atau menyesuaikan keuangannya, yang penting ada gitu ya, yang penting pasang. Nah, mungkin beli KW yang KW3 gitu. Nah, antara part ori dan yang tidak ori ini pun juga lagi-lagi kembali ke bahan, akan memiliki term atau waktu yang berbeda pula masa pakainya. Otomatis yang original yang lebih mahal akan punya waktu yang lebih lama ketimbang yang KW. Nah, ini juga jadi pertimbangan. Baik, sekarang kalian bisa menyimpulkan ya. Oke, sebelum saya sampaikan yang terakhir, saya coba ulangi. Jadi, kelompok perbaikan pada unit kendaraan bisa dibedakan menjadi mesin, sasis, atau electrical. Kemudian pada bagian ini kita mengatakan engine adalah yang terbanyak di bengkel. Yang kedua, untuk kerusakan pada bagian sasis, tadi data mengatakan kerusakan tertinggi adalah roda dan EVA, kemudian brake, sistem kemudi. Itu adalah 3 teratas yang paling sering terjadi kerusakan. Kemudian yang paling sedikit terjadi kerusakan adalah gardan, hampir jarang-jarang sekali ya, tidak ada di sini mengatakan 0%. Kemudian nomor 2 adalah power propeller 4,8%, transmisi 3,6%. Nah, ini 3 terbawah. 3 teratas tadi sudah saya sebutkan, 3 terbawah saya sebutkan. Why, mengapa, dan bagaimana tadi sudah saya jelaskan.
Oke, nah di situ data menunjukkan seperti itu, kemudian histogramnya bisa kamu lihat di bagian bawahnya ini. Jadi sesuatu itu kalau kita ngomong berdasarkan data dan fakta, ini adalah contoh dari sebuah penelitian. Jadi di sini mengatakan ini datanya loh, ini faktanya. Faktanya mengatakan di bengkel resmi ini kerusakan ini paling sedikit. Nah gitu. Nah sekarang kamu tahu jadi paham, oh ternyata ini. Oke, di luar konteks bengkel resmi atau tidak resmi, kalau sering terjadi itu pada suatu merek, itu adalah bisa jadi T10 gitu ya. T10, jadi kalau mobil ini, seri ini biasanya kerusakan ada di sini. Mobil ini, seri ini. Nah, itu kalau nanti sudah kulino mekaniknya, udah tahu, udah paham. Bahkan ketika mobil datang, udah tahu, oh ini nanti yang mau diganti ininya. Gitu. Nah, yang ini butuh waktu. Nah, untuk menjadi sebuah kompetensi, kamu harus kulino. Terus menerus continue lah, nanti baru kompeten. Baik, sekarang paling tidak kalian terbuka pikirannya, paham, bisa membaca sebuah data, literasi, dan angka-angka menjadi numerasi, menjadi sebuah kesimpulan. Mengapa kerusakan itu ada dan prosentasenya berapa dan solusinya apa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan nanti kamu baca-baca contoh penelitiannya, kemudian data-datanya, sembari kamu belajar mencerna dari sebuah data yang berupa literasi, kemudian menjadi sebuah angka-angka untuk menjadi sebuah kesimpulan. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung hari ini. Di sini sudah ada Frans sama Akadi. Yang lain belum gabung, tapi tidak apa-apa ya. Oke. Saya akan matikan dalam hitungan 3, 2, 1.